Selamat datang kembali bersama saya, Agus Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal terkait rangkaian seri dan paralel. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, jadi di video sebelumnya itu sudah saya sampaikan bagaimana cara kita menganalisis atau apa-apa saja ketentuan pada rangkaian yang murni seri saja atau murni seri paralel saja pada rangkaian hambatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian campuran. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, ketika kita menghadapi rangkaian campuran, beberapa hal yang perlu kita pahami. Ini dia adalah bagaimana cara kita menganalisis ya, rangkaian campuran tersebut. Beberapa hal-hal penting pada rangkaian campuran itu yang pertama, ini kita lihat yang pertama ya, ketika ingin menyerikan beberapa buah hambatan, pastikan tidak terdapat percabangan di antara hambatan yang akan diserikan. Nah, jadi tolong diingat, ketika ingin menyerikan, jadi kata kuncinya ketika kita ingin menyerikan, pastikan tidak ada percabangan. Ya, tidak terdapat percabangan. Oke, ini dia poinnya. Nah, itu yang pertama. Kedua, ketika kita ingin memparalelkan beberapa buah hambatan, ya, nah ini kata kuncinya memparalelkan beberapa buah hambatan, pastikan bahwa di tiap percabangan hanya terdapat sebuah hambatan. Oke, ini kurang N lebih satu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa di tiap percabangan hanya terdapat sebuah hambatan. Kalau lebih dari sebuah hambatan, oke, berarti itu bukan tidak bisa langsung diparalelkan. Kita harus melakukan operasi penyerian. Nah, contoh. Kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan besar hambatan pengganti pada rangkaian berikut. Nah, di sini kita diberikan rangkaian hambatan yang terdiri dari 7 buah hambatan. Di sini ada R1 yang nilainya 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, R4 4 ohm, R5 3 ohm, R6 3 ohm, dan R7 adalah 2 ohm. Yang diminta adalah berapakah besar hambatan pengganti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya ya kita harus berpedoman pada ketentuan yang tadi. Ini dia. Ketika ingin menyerikan beberapa buah hambatan, pastikan tidak terdapat percabangan. Ketika ingin paralelkan, pastikan tiap cabang hanya terdapat sebuah hambatan. Ini kata kuncinya. Misal, kalian berpikir, oh ini karena dia beruntun antara R1, R2, dan R7, oh ini kayaknya seri R1, R2, dan R7-nya. Tapi ternyata di antara R1 dengan R2, nah di sini ini terdapat percabangan. Ya, ini kalau kita lihat, ini ada cabang. Ya. Nah, kemudian antara R2 dan R7 juga, oke ini ada cabang. Berarti ini antara R1, R2, dan R7, ini nggak bisa untuk diserikan. Kenapa? Karena terdapat cabang. Dah, itu jelas. Oke, berarti kalau nggak bisa seri, paralel berarti. Siapa yang kita paralelkan? Oh, ini ternyata ada cabang di sini. Yang di sini ya, menuju ke atas, kemudian ada juga menuju ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, di cabang ini udah terdapat sebuah hambatan. Oh, berarti ini bisa. Nah, cabang yang ke atas, ini terdapat 1, 2. Oke, ini 2 ada hambatan di cabang 1. Ini kan sebuah cabang kan. Ada 2 hambatan. Oke, berarti ini nggak bisa diparalelkan. Ya, dengan R3 dan R4. Kemudian yang ke bawah gimana? Yang ke bawah itu ada R5, R6. Ini ada 2 hambatan. Oke, berarti ini nggak bisa diparalelkan. Berarti ya kita harus serikan dulu. Siapa yang serikan? Serikan R3, R4. Ya, R3, R4 ini kan antara R3 dan R4 nggak ada cabang. Bisa diserikan, kemudian R5 dan R6 bisa nggak diserikan? Bisa, karena nggak ada cabang. Berarti tahap pertama, ya ini ya. Oke, jawab. Ya. Nah, jadi pertama yang kita lakukan, serikan R3 dan R4. Yaitu kita akan mendapatkan, kita sebut sebagai RS1. Apa itu hambatan pengganti seri yang pertama? Ini R3 dan R4 akan berubah menjadi RS1. Yaitu adalah, untuk seri ya tinggal ditambahkan R3 tambah R4. R3-nya
tambah R4-nya, 42 tambah 4 hasilnya 6 ohm. Nah, pertama serikan. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Paralel, masih diserikan ya. Serikan. Siapa yang diserikan? R5, R6. R5 dan R6. Nah, serikan R5 dan R6. R seri yang kedua. Ya, yaitu R5 tambah R6. R5 tambah R6. Nah, nilainya adalah, kalau kita lihat di sana adalah 3 tambah 3 ya. Ini 3 tambah 3 ya, hasilnya adalah 6 ohm. Oke, jadi kita udah dapatkan RS1-nya 6 ohm, RS2-nya 6 ohm. Nah, setelah kita dapatkan itu, ya, jadi rangkaiannya kita akan, jadi ya, dua hambatan ini, ya, yang di atas, jadi bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini dia, rangkaian yang baru kita dapatkan. Nah, jadi kayak gini nih. Ini siapa? Ini yang di atas, ini kita penyederhanaan yang tadi ya. Antara ini kan tadi R3 dan R4 yang di atas. Nah, ini kita ganti menjadi RS1. Nah, yang di sini yang di bawah adalah penyederhanaan dari R5 dan R6 menjadi RS2. Sedangkan yang lainnya tetap, ini masih R1, ini masih R2, dan ini masih R7. Yang kita lakukan sekarang adalah ini sekarang, ini baru bisa diparalelkan karena ini ada cabang. Ini ada cabang, berarti nggak mungkin R1, R2, R7 nggak mungkin diserikan secara langsung di sini karena dia masih ada cabang. Berarti pilihan kita paralel. Nah, ini yang ke atas, yang langsung lurus, dan yang ke bawah. Nah, di sini masing-masing cabang sudah terdapat sebuah hambatan. Nah, berarti sekarang bisalah kita paralelkan ketiganya ini. Ini kita paralelkan. Tahap berikutnya adalah paralelkan. Siapa? Paralelkan RS1, R2, dan RS2. Gimana rumus paralel? Yaitu 1 per ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Oke. Tambah, nah ini 1 per R2 ya, yang terakhir ya. Berapa nilainya? 1 per RS1-nya berapa? 6. RS2 juga 6. Sebenarnya boleh dibolak-balik ya, harusnya R2 duluan gitu kan. Tapi nggak masalah ya. Nah, R2 nilainya dalam hal ini ya 6 juga ya, oke. 1 per 6. 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6 dijumlahkan hasilnya adalah 3 per 6. Nah, ingat 3 per 6 ini siapa? 3 per 6 ini masih 1 per RP. Nah, berapa RP-nya? Ya, kita balik sekarang ya. Oke, ini dia. Nah, RP kita balik. Jadi, kita dapatkan RP dibalik dia. 6 per 3. Kalau 1 per RP-nya adalah 3 per 6, maka RP 6 per 3. Yaitu hasilnya adalah 2 ohm. Nah, ini yang kita dapatkan RP-nya. Yang mana RP kalau ini? Ini dia. Ini dia menjadi RP. Ya. Nah, sekarang bentuknya gimana? Setelah kita ganti RS1, RS2, dan R2 ya, RS1, R2, dan RS2 menjadi RP, bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah R1, dan ini yang terakhir adalah R7. Nah, ini yang kita ganti tadi. Ini dia adalah RP. Apa yang kita lakukan sekarang? Nah, tahap terakhir, seri lagi. Ini kan seri ya bentuknya. Ini baru bisa kita serikan. Serikan. Itu terakhirnya
siapa? R1, RP, dan R7. R seri yang keberapa ini? Ini adalah R seri yang ketiga. Ya, jadi kita sebut RS3 sama dengan R1 tambah RP tambah R7. R1-nya adalah, oke, dalam soal dia R1-nya disebutkan 4. Ya. Nah, kita kembali lagi. R1-nya adalah 4 tambah RP-nya 2 tambah R7-nya juga 2. Ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 8 ohm. Inilah RS3 yang akan kita sebut sebagai R total. Inilah yang diminta dalam jawabannya. Bentuk rangkaian akhirnya gimana? Ini rangkaian akhirnya hanya sebuah hambatan. Ini adalah R total sama dengan 8 ohm. Inilah jadi yang bentuknya yang pertama tadi yang cukup ramai bentuk rangkaiannya. Itu dia bisa kita sederhanakan. Oke, ini bentuk rangkaian pertamanya yang seperti ini. Ya, karena diminta mencari hambatan pengganti dengan teknik yang kita lakukan, ya kita akan dapatkan bentuk sederhananya ya seperti ini. Inilah bentuk akhirnya. Ya, oke, jadi seperti itu dia. Nah, itu ketika kita dihadapkan untuk rangkaian campuran, seri, dan paralel. Nah, tetapi ini dia, sering terjadi masalah. Bagaimana jika suatu rangkaian tidak bisa dianalisis dengan konsep rangkaian seri dan paralel? Jadi bentuknya agak sedikit sulit. Oh, ini seri atau paralel? Mau diserikan nggak bisa, mau diparalelkan juga sulit. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu konsep yang akan saya bahas di sini adalah jembatan Wheatstone. Sebenarnya ada dua konsep. Ya, untuk model gambar tertentu itu bisa kita gunakan jembatan Wheatstone dan transformasi delta ke star atau delta ke bintang atau delta ke Y istilahnya. Nah, untuk transformasi itu sebenarnya didapatkan di SMA jarang ya muncul ya, lebih banyak itu di perkuliahan gitu mungkin. Tapi kalau saya ngajar les di bimbel itu ya biasanya saya akan bahas karena itu salah satu materi pengkayaan. Ya, untuk saat ini ya untuk kalian itu yang akan saya bahas hanya jembatan Wheatstone. Nah, model rangkaian yang seperti apa? Yang bagaimana yang bisa dianalisis dengan jembatan Wheatstone ataupun delta star? Itu ya. Jadi saya jelaskan untuk jembatan Wheatstone dan transformasi delta ke star itu bentuk rangkaiannya sama. Yang membedakan adalah kondisinya. Ya. Nah, oke, bentuk rangkaian seperti ini. Misalkan yang pertama ya, ada 4 bentuk rangkaian. Ya, jadi seperti ini. Itu biasanya terdiri dari 5 buah rangkaian, 5 buah hambatan yang bentuknya seperti ini. Ada pertama ini R1 di sini, kemudian R2, R3, R4, kemudian antara R1, R2 ada cabang, kemudian yang ke bawah R5. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Maksudnya kalau dihubungkan dengan sumber tegangan, ya di sini dia sumber tegangannya ya. Oke, ini misalkan ya. Oke, sumber tegangannya ya tentunya DC. Panjang, pendek gitu ya. Ini dia sumber tegangan. Nah, ini dia bentuk yang lain. Nah, ini R1-nya, ini R2, ini R3, R4, R5. Ini penomoran saya saja. Kalau dalam soal mungkin bisa diubah. Ya, untuk mempermudah analisis, saya berikan nomor rangkaian nomor hambatan seperti ini. Andai kata nanti kalian ketemu soal dengan nomor hambatan yang berbeda, mohon dikondisikan. Kalian bisa meniru model seperti ini. Model yang kedua ini sama. Cuma, nah kalau yang ini dia miring hambatannya, kalau ini dia mendatarkan, di mana kabelnya ini kan kabel nih ya. Ini ada kabelnya yang dibentuk menyiku. Sebenarnya sama aja. Kalau ini di shortcut bawa ke bawah, ini bawa ke sini, ya bentuk rangkaian seperti ini. Sama seperti model yang pertama. Nah, ini kalau diisi sumber tegangan ya sama kayak gini. Nah, ini dia. Ya, nah, ini bentuk yang kedua. Masih ada lagi. Nah, bentuk yang ketiga. Ini sebenarnya sama. Ya. Nah,
Ini dia, yang mana R1, R2, dan R3, R4, dan R5-nya, gitu ya. Nah, kalau kita mengacu seperti ini, nah, oke, ini adalah awal dan ini akhir. Nah, yang nantinya ini akan dihubungkan ke sumber tegangan yang ini. Jadi, ini dia. Nah, ini yang dihubungkan dengan sumber tegangan dan gitu ya. Nah, R1 yang mana? Nah, R1-nya adalah yang ini. R1. Kemudian ini adalah ini ya. R2. Ini adalah R3 dan ini adalah R4. Sedangkan ini adalah R5. Nah, kemudian kalau yang ini gimana? Nah, kalau ini udah ada ya. Kalau ini, inilah R1. Ini adalah R2. Ini adalah R3. Ini adalah R4. Dan ini adalah R5. Ini adalah model jembatan Wheatstone atau Delta Star yang terbaru. Model kemarin yang ini. Model utama yang paling lama ya. Model soalnya yang dulu ya ini gambar yang pertama. Gambar yang keempat adalah model terbaru. Mungkin dia muncul di soal SPMB 2 tahun yang lalu. Ya, ini dia. Nah, bagaimana konsep jembatan Wheatstone-nya itu yang gimana maksudnya? Nah, di sini berlaku ya. Kapan sih berlaku jembatan Wheatstone? Ini dia yang perlu dipahami. Jembatan Wheatstone berlaku jika apa? Nah, ini kita lihat yang cross-nya. Ini dia. Jika R1 dikali R3 itu dia sama dengan R2 dikali R4. Nah, ini dia berlaku jika R1 dikali R3 adalah sama dengan R2 dikali R4. Ini berlaku untuk semua jenis rangkaian ya. Ini R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. R1 kali R3 itu kan sama dengan R2 kali R4 dan seterusnya. Ini R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Ini dia. Pada saat inilah ini berlaku jembatan Wheatstone ya. Ini dia. Inilah yang dimaksud dengan konsep jembatan Wheatstone yang berlaku. Jembatan Wheatstone. Nah, jika berlaku R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, itu berlaku jembatan Wheatstone. Apa itu jembatan Wheatstone? Nah, di sini dia, jembatan Wheatstone itu dia ya ini dia, di mana tidak akan ada arus yang mengalir melalui R5. Atau dengan kata lain, R5 bisa diabaikan atau dianggap tidak ada. Hilanglah dia R5 itu gitu. Ya. Nah, kita lihat contoh. Perhatikan gambar berikut. Kemudian tentukan kuat arus yang melalui titik A. Nah, yang mana titik A? Ini ya, misalkan di sini titik A-nya. Ini dia yang saya maksud titik A. Ya. A. Berapakah arus yang melalui titik A ini? Nah, di sini. Oke, dengan konsep yang tadi, ya, untuk permudah, kita simpulkan di sini 4 ini adalah R1. Kemudian R2 ini adalah R3 dan ini adalah R4 dan ini adalah R5 dan ini adalah tegangan. Nah,
Bagaimana cara kita menganalisis? Nah, mula-mula lihat hubungan R1 kali R3 dengan R2 kali R4. Oke, nah kita cek dulu sekarang. Gimana hubungannya? R1 kali R3 adalah titik-titik-titik R2 kali R4. Nah, R1-nya berapa? 4. R2, R3, 6. Hubungannya di sini. R2, 6 kali R4, 4. Ya, oke, 4 kali 6, bagaimana dengan 6 kali 4? Nah, ini oke, 4 kali 6, 24, gitu kan? Titik, 24. Oke, berarti karena ini 24, ya sama. Berarti hubungannya adalah sama dengan. Nah, karena, nah oke, poinnya di sini. Karena R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka berlaku jembatan Wheatstone, ya, di mana tidak ada arus yang akan melalui R5, ya. Jadi dia tidak akan ada arus yang melalui R5. Dengan kata lain, R5 ini diabaikan, ya. Jadi hambatan yang ada di tengah-tengah ini diabaikan. Nah, karena dia diabaikan, bagaimana rangkaiannya? Setelah dia diabaikan, jadi bentuknya seperti ini dia. Setelah dia diabaikan, rangkaian menjadi. Nah, oke, jadi kayak ini deh. Udah, kayak gini. Yang di tengah ini, R5-nya diabaikan. Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3, ini adalah R4. Yang mana nilainya tadi, ini adalah 4 ohm. Oke, kita cek dulu ya nilainya. 466. Oke, 4 ohm. Di sini dia adalah juga 4 ohm. Oke. Oke. Ulang dulu. Nah, di sini dia adalah 6 ya. 4 ohm, ini dia adalah 6 ohm, ini juga adalah 6 ohm. Nah, ini dia ya 4 ohm. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah oke. Sekarang ini analisisnya. Serikan siapa? Serikan R1 dan R2. Ini adalah RS1 sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 ohm. Selanjutnya, serikan lagi R4 dan R3. Ini adalah R seri yang kedua.
RS2 sama dengan R4 tambah R3, yaitu 4 tambah 6 ya sama dengan 10 ohm. Nah, ini kita udah dapat. Ini kita serikan gitu kan ya. Ini kita serikan jadi satu buah hambatan. Yang kita sebut ini adalah sebagai R seri yang pertama. Kemudian ini juga kita serikan. Ya, kita serikan. Nah, ini kita sebut tadi sebagai R seri yang kedua. Hasil setelah ini ya kita paralelkan RS1 ini dengan RS2. Jadi kayak gitu dia. Nah, selanjutnya setelah kita serikan terakhir ya, paralelkan RS1 dengan RS2. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2 sama dengan 1 per 10 sama dengan tambah 1 per 10 sama dengan 2 per 10. Ini adalah 1 per RP ya. Nah, maka RP sama dengan 10 per 2 yaitu 5 ohm. Nah, kita lihat kembali ya, berapa sih tegangannya ya. Nah, ini ya tegangannya 10 volt. Ini tadi udah kita hitung. Ini kita dapatkan hasil totalnya di sini adalah 5 ohm. Oke, kita lihat kembali pembahasan di bawah. Nah, ini kita dapatkan. Setelah kita paralelkan di bentuk akhirnya 5 ohm ini adalah hambatan total. Inilah hambatan total atau R total. Nah, otomatis rangkaian menjadi setelah ditotalkan dia hanya terdiri dari sebuah hambatan saja. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini dia yang bentuk rangkaian yang rumit tadi. Setelah kita sederhanakan ya bentuknya seperti ini. Ini adalah sumber tegangannya. Nah, ini dia adalah 10 volt. Kemudian disinilah titik A itu tadi, ini A. Ini adalah R total. Maka besar arus yang melalui titik A. Oke, kita gunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan P per R. Oke, R yang mana? R totalnya kita pakai. Ya, P-nya berapa? 10 volt. R totalnya 5 ohm. Oke, jadi kita dapatkan I sama dengan 2 ampere. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah ketika bentuk rangkaiannya yang diberikan adalah tidak seperti rangkaian seri paralel pada umumnya, yang mana kita harus menggunakan konsep jembatan Wheatstone. Tetapi misalkan ya nanti ya, ini kan yang kita bahas di sini, setelah kita lihat perbandingan ya, kita kembali lagi. Nah, mula-mula kan tadi kita sebutkan mula-mula lihat hubungan antara R1, R3 dengan R2 dan R4, gitu kan. Nah, kebetulan di sini yang kita bahas adalah sama dengan. Karena sama, berarti dia berlaku jembatan Wheatstone. Tetapi jika tidak sama, entah dia yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan atau yang di kiri lebih kecil daripada yang di kanan, otomatis tidak berlaku lagi jembatan Wheatstone. Yang berlaku adalah transformasi delta ke star. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas itu. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Oke, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.